Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan dari ITB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang kesyirikan beristighatsah, meminta-minta berdoa kepada mayat-mayat atau kepada makhluk-makhluk gaib ya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan para dai-dai yang mengajak orang-orang untuk beristighatsah kepada mayat-mayat. Dan dai-dai seperti ini cukup banyak ya. Dan mereka menjelaskan bahwasanya ini bukan minta tolong kepada mayat, bukan hanya syirik, bahkan dianjurkan ya. Mereka mengatakan kalau minta langsung kepada Allah, siapa kamu? Kamu tidak akan ditengok, tidak akan dipandang, harus memanggil nama-nama wali-wali, dan itu dipraktikkan oleh mereka. Ini kesyirikan yang cukup tersebar, sebagaimana pernah saya bahas dalam syarah Al-Qawaidul Arba', di mana saya sebutkan bahwa para ulama menyatakan ini dalam buku-buku mereka. Seperti Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, dan dia ulama Irak, dan dia menyatakan bahwasanya di negeri beliau sering terjadi seperti itu, di mana orang-orang dalam kondisi terdesak, mereka minta dengan menyebut nama-nama wali, minta tolong kepada wali-wali tersebut. Al-Ghithni ya. Kemudian juga saya sebutkan misalnya di Najd ya, juga ada orang-orang yang seperti itu. Demikian juga Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti dari Mauritania juga menyebutkan bahwasanya beliau menemukan orang-orang yang menyeru kepada mayat-mayat, kepada wali-wali yang sudah mati dalam kondisi terdesak. Demikian juga Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau adalah ulama Yaman. Beliau juga menemukan dan orang-orang yang seperti itu. Jadi ini suatu kesyirikan yang tersebar. Di tanah air kita pun demikian. Bahkan saya pernah ada bantah-bantahan dengan seorang yang seperti itu, yang justru bukan cuma mengatakan boleh, bahkan menganjurkan orang-orang dalam kondisi terdesak untuk memanggil nama-nama orang soleh, meminta kepada mereka dengan alasan bahwasanya kalau kita minta langsung kepada Allah, kita ini siapa Allah mau tengok kita dari mana ya. Tapi kalau kita melalui orang-orang soleh tersebut, wali-wali soleh tersebut, kita panggil mereka, maka mereka akan membantu ya. Dan inilah makanya kita lihat di YouTube juga ada bagaimana. Dan ini adalah ibadahnya orang Syiah. Mereka sering mengatakan ya Ali, ya Husain ya. Ya Ali, ya Husain, dalam kondisi terdesak mereka ya Ali, ya Ali, ya Husain. Namun diadopsi oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, sehingga ikut-ikutan ketika dalam kondisi terdesak meminta-minta kepada wali-wali, ya Badawi, ya misalnya ya Ahmad Badawi, misalnya ya Abdul Qadir Jailani, ya Sayyid Fulan, dalam kondisi terdesak mereka minta kepada wali-wali tersebut. Ini adalah syirkun akbar, syirik besar, mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, mereka memiliki syubhat-syubhat yang melegalkan mereka untuk meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, saya akan sebutkan beberapa syubhat. Ini saya nukil dari kitab Tauhid ya, yang sudah dicetak, jilid 1 dari halaman 337 sampai kita sebutkan secara singkat sampai halaman 357 ya. 337 sampai 357. Tapi adapun ada sekitar 7 syubhat, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Syubhat yang pertama ya, mereka mengatakan bahwasanya meskipun Nabi SAW telah meninggal dunia, akan tapi hakikatnya beliau masih hidup, sehingga boleh-boleh saja kita datang ke kuburan beliau lalu minta agar beliau mendoakan kita ya, atau minta kepada beliau langsung. Tidak hanya berlaku kepada Nabi, bahkan juga berlaku kepada para syuhada dan juga berlaku kepada orang-orang saleh. Jadi mereka meskipun sudah meninggal, tapi hakikatnya mereka masih hidup, dan Allah telah menjelaskan hal itu dalam Al-Quran. Ya, demikian juga dalam hadis bahwasanya para anbiya
apa namanya, ahya'un fi quburihim yusallun, kata Nabi, para nabi itu hidup dalam kuburan mereka dan mereka salat, ya. Berarti mereka tidak mati. Nah, kalau mereka tidak mati berarti hukum mereka sama seperti orang yang hidup. Nah, orang hidup ya kita boleh datang, boleh ngobrol, boleh minta pertolongan sebagaimana dia masih hidup, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, secara umum kita bilang dalil-dalil yang dijadikan syubhat, yang dijadikan argumentasi untuk syubhat mereka ada dua, ya. Ada dua model, ya. Ada dua model, ya. Yang pertama adalah dalil-dalilnya dhaif atau palsu, atau yang kedua dalilnya sahih. Sahih, hanya saja tidak pas pendalilannya, ya, tidak pas pendalilannya. Kita tidak bahas yang ini, dalilnya dhaif atau palsu. Ini banyak mereka jadikan dalil, kisah-kisah lah, apalah, minta kepada mayat-mayat, tapi ini tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah yang dalilnya sahih, hanya saja tidak pas pendalilannya. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Dalilnya sahih namun dalilnya tidak pas. Baik, syubhat pertama, bahwasanya orang-orang soleh masih hidup, ya, orang-orang soleh masih hidup sehingga kita boleh meminta kepada mereka sebagaimana ketika mereka masih hidup, ya. Bantahannya bagaimana? Jadi orang-orang soleh masih hidup meski sudah meninggal, namun mereka masih hidup. Sehingga dimuamalahi seperti orang yang masih hidup. Kalau seperti yang masih hidup, ya kita bisa minta tolong, kita bisa teriak dia, panggil dia, dan lain-lain, ya, namanya masih hidup. Jawabannya, kita akan bahas mereka masih hidup bagaimana. Ini mau kita bahas. Ini masih hidupnya bagaimana. Ada dua dalil, ada dua model dalil, ya. Dalil pertama, dalil mereka telah meninggal, telah mati, meninggal. Yang kedua, dalil mereka masih hidup. Dalil mereka sudah meninggal, telah meninggal. Contohnya seperti Allah berkata tentang Nabi SAW, ya, innaka mayyit, kau akan meninggal, wa innahum mayyitun. Engkau mati dan mereka juga mati, ya. Allah berfirman juga dalam ayat yang umum, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini juga lebih umum. Yang lebih khusus lagi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum, apakah jika tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul dan telah lewat rasul-rasul sebelumnya, sebagaimana rasul sebelumnya meninggal, Nabi Muhammad juga SAW meninggal. Afa immata, Rasulullah meninggal. SAW meninggal. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun, kata Allah. Afa in mitta fahumul khalidun. Kau mati, kata Allah, kau mati, ya. Ini semua dalil-dalil bahwasanya, ya, Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan ini dipahami oleh para sahabat. Kata Abu Bakar,
Qala Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut." Hayyun la yamut. Yang kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Ya. Dan barang siapa menyembah Allah, maka Allah akan hidup dan tidak akan meninggal. Oleh karenanya ketika Nabi SAW meninggal, para sahabat sedih. Karena sudah meninggal. Para sahabat sedih. Sampai Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, saking sedih bapaknya meninggal, 6 bulan kemudian beliau ikut meninggal. Karena sakit, sedih, ditinggal oleh ayahnya. Ya. Para sahabat melihat Madinah ketika itu seperti berubah setelah wafatnya Nabi SAW. Kehidupan terasa berubah setelah wafatnya Nabi SAW. Ya. Dan mereka tidak pernah bilang Nabi keluar-keluar ngobrol sama mereka, ketemu mereka, ngopi sama mereka, ya, atau apa kayak, atau kasih ceramah lagi di Masjid Nabawi, atau datangi mereka di rumah, mengunjungi istri-istrinya, nggak ada. Mereka udah mati. Tapi ini dalil-dalil menunjukkan Rasulullah SAW meninggal dunia. Tapi dalil mereka masih hidup ada juga, bahwasanya para nabi, para syuhada hidup. Dan dalil ada dua ya. Para nabi masih hidup. Yang kedua, para syuhada masih hidup. Para syuhada misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun." Kata Allah, jangan kalian berkata terhadap orang yang meninggal di medan pertempuran, mati, telah meninggal. Jangan bilang bal ahya, mereka masih hidup. Masih hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian tidak sadar, tapi kalian tidak merasakan. Tidak merasakan. Benar, mereka hidupnya. Baik. Ayat yang kedua, ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah, wala tahsabanna qutilu alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan kau menyangka bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah sudah meninggal. Bal ahya, mereka masih hidup. Mereka masih hidup. Dapat rezeki di sisi Rabb mereka, di sisi Rabb mereka, di sisi Rabb mereka dapat rezeki. Rezeki. Baik. Ini dalil bahwasanya para syuhada masih hidup. Para nabi juga masih hidup. Tadi Nabi SAW mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi hidup di kuburan mereka, mereka sholat. Baik. Orang soleh mana? Timbul pertanyaan, orang soleh? Hidup? Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya cuma para syuhada sama para nabi. Ya, kalau para syuhada saja hidup di alam sana, apalagi para nabi. Orang soleh nggak ada dalilnya. Yang ada cuma para syuhada, para nabi. Saya ingin nyampaikan ini karena kebanyakan yang mereka jadi minta-minta bukan nabi, bukan para syuhada, tapi orang-orang yang dianggap soleh. Jadi jadikan tempat permohonan. Tapi kita punya dua model dalil. Dalil yang menyatakan mereka meninggal, dalil yang menyatakan mereka hidup. Ya, dari sini dikompromikan. Berarti tidak mungkin hidup di sini tidak mungkin sama, tidak mungkin satu model, karena kalau bilang
akan terjadi kontradiktif. Kalau kita bilang mereka hidup sekaligus mati dalam satu kondisi, maka ini kontradiktif. Tidak mungkin hidup sekaligus mati. Ya. Maka mereka hidup dalam kondisi apa? Mereka mati dalam kondisi apa? Ini harus kita jelaskan. Sehingga begitu cara mengkompromikan dua model dalil. Karena nggak mungkin kita bilang mereka sekaligus hidup dan mati di alam barzah atau mereka sekaligus hidup dan mati di alam dunia. Nggak mungkin. Berarti harus ada dua sisi. Kapan mereka dikatakan hidup dari sisi mana? Kapan mereka dikatakan mati dari sisi mana? Maka para ulama mengkompromikan dan banyak orang mengkompromikan bahwasanya mereka meninggal, maksudnya meninggal dunia. Meninggal dunia. Di dunia mereka meninggal. Mereka masih hidup di alam barzah. Di alam barzah. Dengan kehidupan spesial. Ya. Nah, kehidupan mereka di alam barzah tidak sama dengan kehidupan mereka di dunia. Tidak boleh disamakan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kehidupan mereka di alam barzah, Allah mengatakan walakin la tash'urun. Perhatikan sini, kalian tidak merasakan. Tapi kalian tidak merasakan. Nah, kalau mereka hidup seperti di dunia, harusnya kita merasakan. Harusnya kita merasakan. Tapi ketika Allah mengatakan kalian tidak merasakan, berarti mereka hidupnya hidup spesial. Hidup spesial, bukan hidup seperti di dunia. Kemudian juga Allah mengatakan inda rabbihim, di sisi Rabb kalian. Di sisi Rabb mereka, perhatikan. Mereka hidup di sisi Rabb, bukan di jalan-jalan. Bukan turun kemudian ikut acara-acara. Ngobrol ketemu dengan wali fulan, ketemu dengan ustadz fulan, ketemu dengan kiai fulan. Enggak. Mereka hidupnya hidup spesial, alam barzakh. Hidup alam barzakh. Maka jangan sampai seorang salah paham kemudian mengatakan mereka hidup seperti hidup orang di dunia. Di antara bukti bahwasanya mereka hidupnya bukan hidup seperti di dunia. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan mereka hidup, tapi hidup di alam barzah, bukan di dunia. Hidup, tapi di alam barzah. Dengan hidup yang spesial. Hidup yang spesial. Makanya Allah mengatakan apa? Kalian tidak merasakannya. Allah mengatakan, kalian tidak merasakan. Kalian yang di dunia, tidak merasakan mereka. Yang di alam barzah. Yang kedua, Allah mengatakan inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Rabb mereka yang hidup. Mereka hidup di sisi Rabb mereka. Di sisi Rabb mereka. Nah, ini dua hal yang menunjukkan bahwasanya hidup mereka bukan hidup seperti hidup di dunia, ya. Adapun hidup dunia, maka mereka meninggal dari kehidupan dunia. Adapun berkaitan dengan dunia, mereka telah meninggal. Jadi tidak boleh dikatakan hidup mereka seperti dunia. Sehingga tidak boleh dikiaskan kehidupan alam barzah dengan kehidupan dunia. Tidak boleh. Ini jelas sekali, ya. Karenanya mereka dikubur. Karenanya harta mereka diwarisi. Artinya mereka sudah meninggal, diwariskan. Akhirnya janda mereka dinikahi. Kalau mereka masih hidup seperti dunia, siapa yang berani menikahi janda mereka? Janda mereka dinikahi. Kemudian amalan mereka terputus. Makanya kita sholatkan mereka, ya. Ini menunjukkan mereka untuk urusan dunia mereka sudah meninggal dunia. Maka yang mengkiaskan antara kehidupan barzah dengan kehidupan dunia adalah kias yang sangat salah, ya. Adalah kias yang sangat. Ini cara mengkompromikan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. Dan kenyataan yang ada, kita tanya berikutnya, antum paham ini dengan pemahaman para salaf atau tidak? Bagaimana para salaf
mempraktekkan ayat-ayat ini. Mereka juga hafal ayat-ayat ini. Mereka tahu syuhada hidup dalam alam barzah, mereka tahu. Tapi apakah mereka pernah datang ke kuburan Nabi SAW minta-minta? Apakah satu orang dari mereka saja pernah bilang, Nabi pernah datang ke rumahku setelah dia mati? Setelah Rasulullah SAW meninggal datang ke rumahku kunjungan. Istri Nabi yang 9 orang ketika Nabi meninggal, enggak satu orang pun cerita Nabi pernah datang. Putri Nabi SAW, Fatimah, tidak pernah juga cerita Nabi SAW datang. Sehingga kemudian dia sedih dan akhirnya meninggal 6 bulan berikutnya. Para sahabat yang mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ribuan sahabat. Tidak ada satupun cerita Rasulullah SAW kemudian datang. Dan mereka tidak pernah bermuamalah dengan roh Nabi seperti muamalah dunia. Tidak pernah. Tidak pernah kalau ada kejadian mereka datang ke kuburan Nabi, ya Muhammad tolonglah kami. Tidak ada mereka dalam peperangan, ya Muhammad. Tidak ada. Sementara sebagian orang, ya Abdul Qadir Jailani, ya gimana? Para sahabat yang lebih ngeri tentang kedudukan Nabi, mereka tidak pernah teriak. Terus ngapain juga antum panggil Abdul Qadir Jailani? Panggil aja Muhammad kalau mau syirik. Mau syirik sama Abdul Qadir Jailani. Mana lebih tinggi, Muhammad atau Abdul Qadir Jailani? Lebih tinggi Muhammad SAW, tidak ada bandingannya dengan Abdul Qadir Jailani. Apalagi cuma wali fulan, sunan fulan, enggak ada hubungannya. Para sahabat tidak pernah manggil Nabi Muhammad SAW. Kalau itu ibadah yang dianjurkan dalam kondisi terdesak untuk minta kepada orang-orang soleh, maka para sahabat akan panggil Muhammad. Apalagi Muhammad kenal sama mereka, Muhammad SAW. Sahabatnya ya, gimana enggak? Ya kenal lah, tinggal minta Rasulullah SAW datang. Mereka tidak pernah bermuamalah. Dalam satu hadis pun, dalam satu sirah pun, dalam satu athar pun, mereka tidak pernah bermuamalah dengan Nabi seperti Nabi masih hidup. Ya. Kalau Nabi saja yang super mulia tidak seperti itu, apalagi orang-orang setelah Nabi. Makanya ketika musim kemarau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta doa kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bukan Nabi. Karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib masih hidup. Seandainya minta kepada Nabi masih boleh meskipun sudah meninggal, ngapain minta ke Al-Abbas? Langsung Umar pergi ke kuburan Nabi, ya Rasulullah, kita lagi kemarau. Doakan kami. Tapi Umar tidak pernah melakukannya. Dan tidak seorang pun sahabat pernah melakukannya. Maka khurafat yang tersebar sekarang, Nabi keluar, Nabi ikut acara maulid, Nabi ikut acara inilah, satu orang ketemu Nabi, Nabi ajar solawatan lah. Bukan mimpi, kenyataan. Nabi datang, Nabi tegur, Nabi naik mobil sama dia. Banyak macam-macam orang cerita. Nabi tidur bersama dia, Nabi bertamu di rumahnya. Khurafat-khurafat yang pakai. Makanya inilah pemahaman salaf. Antum memahami ini pemahaman salaf ya. Kita tidak bilang mereka bohong, mungkin mereka datangi jin. Ya. Tapi kalau bilang itu Nabi bagaimana? Saya sering ajak berlogika. Nabi tidak pernah datang ke Fatimah. Nabi tidak pernah datang kepada Aisyah. Nabi tidak pernah datang ke Ummu Salamah. Nabi tidak pernah keluar kuburan ketemu dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman. Nabi tidak pernah keluar ketemu dengan para sahabat, ribuan sahabat. Nabi tidak pernah keluar dari kuburannya ketemu Imam Syafi'i. Tidak pernah keluar dari kuburannya ketemu Imam Ahmad, ketemu Abu Hanifah, ketemu Imam Malik, enggak pernah. Tahu-tahu muncul ketemu guru ente. Guru ente ini siapa? Ya. Nabi tidak pernah ketemu dengan orang-orang sebelumnya, tahu-tahu datang ketemu guru antum ngajarin sholawatan. Pakai logika sedikit ya. Jadi masalah diminta-mintai roh tersebut. Ini masih hidup, minta kepada syuhada mereka masih. Baik, kita bilang berikutnya, ikhwan, dalil-dalil datang cuma 2 yang masih hidup. Para syuhada, dalilnya dalam Al-Quran ya. Dan para nabi juga hidup. Sekarang mana dalilnya orang soleh hidup seperti mereka? Enggak ada dalilnya. Sementara yang diminta ya Abdul Qadir Jailani atau Said Badawi, itu semua bukan syuhada juga, bukan nabi. Ya. Kemudian mana dalilnya? Enggak ada. Lihat para sahabat, apakah mereka pernah datang ke kuburan syuhada Uhud? Mereka kan sering pergi ke syuhada Uhud mendoakan mereka. Terus minta-minta kepada mereka? Enggak pernah. Makanya kita belajar agama itu dengan pemahaman para salafus saleh. Ya. Kalau pakai logika-logikaan, kita bisa pakai logika semuanya. Pakai logika nanti akhirnya minta kepada jin, minta kepada malaikat kan ada. Nggak kita bisa malaikat dengar kita kok. Minta kepada malaikat. Ya malaikat tolonglah aku. Nah, orang begitu nanti. Jin soleh kan ada juga. Kita minta sama jin soleh. Jin soleh yang mendengarkan aku datanglah. Syirik semua kalau begitu ceritanya. Kalau pakai logika doang ya. Jin soleh ada nggak? Ada kan? Pasti ada jin soleh. Malaikat pasti soleh. Malaikat hebat lagi. Lihat malaikat Jibril aja dengan sayapnya bisa ngangkat kampung Nabi, kaum Nabi Lut, Sodom dibalikkan dengan sayapnya malaikat Jibril. Minta tolong ya sama para malaikat. Apakah begitu cara beragama? Beragama dengan pemahaman para salaf. Bukan baca sendiri kemudian paham sendiri. Allahumma musta'an.
Inilah syubhat pertama. Jadi kehidupan mereka adalah kehidupan di alam barzakh, makanya Allah mengatakan walakin la tash'urun, kalian yang di dunia tidak bisa merasakannya. Kemudian juga Allah mengatakan inda rabbihim yurzaqun, mereka dapat rezeki di sisi Rabb mereka. Dan ini bukan perkataan saya, ini bukan perkataan cuma orang bilang Wahabi. Enggak, ini lihat saya nukilkan perkataan Baydawi, seorang ulama Syafi'iyah dalam tafsir Al-Baydawi. Ya, ketika dia mengatakan menafsirkan walakin la tash'urun, akan tapi kalian tidak menyadarinya. Wa huwa tanbihun ala anna hayatahum laysat bil jasad wala min jinsi ma yuhassu bihi minal hayawanat wa inma hi amrun la yudraku bil akal bal bil wahyi. Ini adalah penegas bahwa kehidupan mereka bukanlah kehidupan dengan jasad seperti kita ini, dan bukan kehidupan dapat disaksikan pada makhluk hidup pada umumnya, bukan. Akan tapi adalah kehidupan yang tidak bisa dicerna dengan akal tapi dengan wahyu, kehidupan khusus. Az-Zahabi, ulama besar mazhab Syafi'i, berkata, wa huwa hayyun fi lahdihi. Nabi Muhammad SAW hidup di lahadnya. Hayata mithlihi fil barzakh lati hiya akmalu min hayati sa'irin nabiyyin. Yang kehidupan Nabi lebih mulia daripada kehidupan seluruh nabi. Ya. Kemudian beliau berkata, wa hayatuhum bila raib atammu wa asyrafu min hayati syuhada alladziina hum binasil kitab ahyan li rabbihim yurzaqun. Dan tidak diragukan bahwasanya kehidupan para nabi lebih afdal daripada kehidupan para syuhada. Kalau para syuhada saja hidup di alam barzakh, apalagi para nabi. Wa haula'i apalagi para nabi. Wa haula'i hayatuhumul an allati fi alamil barzakh haqqun. Dan mereka ini semua para nabi, kata Imam Zahabi, para nabi dan juga para syuhada, mereka hidup di alam barzakh dengan kehidupan yang benar. Walakin laisat hiya hayatad dunya min kulli wajh. Tapi dia tidak seperti kehidupan dunia dari segala sisi. Wala hayata ahlil jannati min kulli wajh. Tidak juga seperti kehidupan penghuni surga dari segala sisi. Dalam Syiar A'lam An-Nubala. Jadi jangan disamakan. Yang kalau disamakan dianggap orang soleh masih hidup, ya jangan nikahi istrinya, jangan ambil hartanya, tidak boleh. Ya. Taib, itu syubhat pertama. Syubhat kedua. Ya. Syubhat kedua, tolong dihapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 64, kata Allah, ini mereka bilang pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami mengutus orang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka. Sungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya diri mereka, yaitu mereka berbuat zalim, ja'uka, mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, lantas mereka mohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Allah dan Rasulullah memohon ampun bagi mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, mereka akan mendapati bahwasanya Allah Maha penerima taubat dan Maha pengasih, ya. Jadi wa ma arsalnaka mir rasulin illa bi'iznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Jadi mereka mengatakan, Allah mengatakan untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ayat ini umum, kata mereka. Perhatikan Allah dalam surat An-Nisa ayat 64, walau annahum ini saya mau kasih khususnya, zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Dan ini banyak orang berdalil dengan ini. Wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Perhatikan, seandainya ketika mereka ketika ini artinya tatkala, ketika, ya. Seandainya ketika mereka berbuat berdosa, ja'uka, mereka datang kepadamu. Lantas mereka mohon ampun kepada Allah dan Rasulullah juga mohonkan ampun buat mereka, maka mereka akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Mereka berdalil, di sini Allah mengatakan ja'uka, datang kepadamu. Berarti disyariatkan untuk datang ke kuburan. Disyariatkan, kata mereka, untuk datang ke kuburan Nabi.
untuk mohon ampun, untuk meminta Nabi mohon ampun. Minta Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon ampun buat mereka. Sehingga mereka disyariatkan dengan mereka karena Allah mengatakan ja'uka, mereka datang kepadamu, ja'uka. Ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, kalau mereka berbuat zalim, berbuat dosa, mereka datang kepadamu. Lantas mereka minta ampun dan Nabi mohonkan ampun buat mereka. Berarti kalau antum punya salah, antum datang ke kuburan Nabi, minta agar Nabi mohonkan ampun buat antum. Ini pemahaman mereka. Ya. Sebenarnya bantahnya sangat mudah ya. Karena kalau orang ngerti bahasa, mereka tahu perbedaan antara iz dengan idza. Ini iz. Ya. Ada iz, ada idza. Ya. Kalau iz itu tatkala, iz itu artinya tatkala. Sudah terjadi ini, fi'il madhi. Ini sudah terjadi, pas dia pas, sudah terjadi. Sudah terjadi. Adapun idza jika ya, yaitu bisa berulang. Seandainya Allah mengatakan walau annahum idza dzalamu anfusahum ja'uka, seandainya kalau mereka berbuat dosa mereka datang kepadamu, setiap berbuat dosa datang kepadamu, itu mungkin kita bisa bilang mengatakan dianjurkan setiap bersalah datang ke kuburan Nabi. Tapi ternyata tidak, ternyata Allah mengatakan ketika. Jadi Allah mengatakan ayat ini berkaitan dengan sekelompok orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak mau berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bisa lihat coba kalau antum buka surat An-Nisa ya. Ayat 64 ya, buka ya. Allah buka di ayat 60, Allah mengatakan alam taril ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih. Lihatlah orang-orang yang menyangka mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, diturunkan kepada sebelummu, mereka ingin berhukum kepada tagut. Jadi mereka tidak berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Allah mengatakan walau annahum idzalamu. Jadi ini berkaitan dengan orang munafik, orang-orang yang ingin berhukum dengan hukum tagut, meninggalkan hukum kepada Nabi. Mereka berbuat salah kepada Nabi. Makanya ketika mereka berbuat salah dan ingin bertobat, mereka suruh datang kepada Nabi karena mereka tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan suatu kaum yang khusus. Makanya setelah itu Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna." Setelah ini Allah mengatakan, "La wajidullaha tawwabar rahimah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Sungguh dia tidak beriman ya hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Jadi mereka berbuat salah karena meninggalkan Nabi, tidak menjadikan Nabi sebagai hakim. Jadi berkaitan dengan kaum tertentu ya. Dan ini sudah terjadi. Bukan setiap ada orang bersalah datang ke kuburan Nabi. Seakan-akan kalau kita maknakan iz dengan idza, ini berarti apa? Kalau kita artikan dengan idza ya. Konsekuensinya berarti berlaku kepada setiap orang, setiap pendosa untuk datang ke kuburan Nabi, untuk datang kepada Nabi. Nah, berarti kalau ini kita umumkan, ini kan mereka memahami secara umum. Kalau setiap berdosa pergi kepada Nabi, ja'uka, datang kepadamu, kepada Nabi. Berlaku kepada setiap pendosa untuk datang kepada Nabi kalau ingin bertobat. Baik. Ini kan sudah salah mereka secara bahasa, konsekuensi seperti ini. Nah, kita tanya, konsekuensi ini dilakukan oleh sahabat atau tidak? Apakah para sahabat demikian? Setiap berdosa selalu datang kepada Nabi? Ya. Minta Nabi kemudian harus lapor kepada Nabi? Tidak semuanya sahabat demikian. Dan ini bukan syarat. Ini berkaitan dengan kaum khusus. Tidak setiap para sahabat melakukan dosa kemudian pasti lapor. Kalau mereka datang kepada Nabi memberikan cerita apa yang harus aku lakukan, tegakkan hukum had, itu baru mereka bilang. Bukan setiap ada yang mau bertobat harus datang kepada Nabi. Seakan-akan syarat tobat datang kepada Nabi. Ya. Itu pun perhatikan, ini berlaku ketika Nabi masih hidup. Ja'uka, ini ketika Nabi masih hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan datang ke kuburanmu. Bagaimana kemudian? Jadi mereka salah dalam dua hal. Pertama mengartikan iz dengan idza. Yang kedua mereka mengatakan ja'uka, datang kepadamu, berlaku kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal dunia. Ini adalah kesalahan. Dan ini banyak. Kalau di Masjid Nabawi saya sering lihat dan mereka pernah tanya kepada saya, Ustaz, bukankah ada ayat ini?
Sehingga kalau kita mau bertobat, kita datang ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita bilang, ya Rasulullah, mohonkan ampun buatku. Mereka bilang dengan ayat ini kesalahan yang salah, ya, pemahaman yang salah dari ayat tersebut. Baik, syubhat yang ketiga, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mereka berdalil ya bahwasanya para nabi masih hidup. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan hadisnya, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim shallun. Para nabi hidup dalam kuburan-kuburan mereka dan mereka sedang sholat. Mereka masih hidup, buktinya mereka sholat. Kemudian juga Nabi SAW pernah berkata, marartu ala Musa lailata usriya bi indal kathibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Kata Nabi ketika Isra Mi'raj dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kata Nabi, aku melewati Nabi Musa pada malam Isra di Al-Kathibil Ahmar sementara beliau sedang sholat di kuburannya. Ya, kalau mereka masih hidup, ini sama dengan sisi pertama, berarti kita bahkan mereka masih sholat. Kalau mereka sholat berarti mereka berdoa. Nabi Muhammad sholat, Nabi Musa sholat, mereka berdoa. Nah, saatnya kita minta tolong sama mereka untuk mendoakan kita. Kita datang kepada mereka, minta didoakan kepada mereka. Maka bantahannya sama seperti bantahan yang pertama, bahwasanya kehidupan mereka kehidupan khusus, bukan kehidupan seperti kehidupan alam dunia, tapi itu kehidupan alam barzakh. Kemudian mereka sholat, ketika itu bukan sholat dalam rangka untuk ibadah yang mereka diwajibkan, beban ibadah, tetapi mereka berbahagia dengan sholat tersebut. Sama seperti penghuni surga, mereka bertasbih, tapi tasbih tersebut bukan syariat mereka beban untuk beribadah, tapi tasbih mereka itu mereka merasakan kelezatan. Ya, kata Nabi SAW, ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun wa la yatamakhatun wa la yataghawwatun wa la yabulun wa yakunu ta'amuhum dzalika jusha'an wa yulhamuna tasbih. Para penghuni surga itu makan di surga, minum di surga, mereka tidak buang air kecil, mereka tidak buang air besar, mereka tidak ada ingusnya, dan kalau mereka sudah kenyang mereka hanya bersendawa, ya, atau mereka sudah bersendawa akibat makan tersebut. Wa yulhamuna tasbih wal hamda kama yulhamuna nafas, dan mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertahmid seperti bernafas. Nafas mereka bertahmid, dan bukan mereka dibebani untuk bertahmid, tidak. Seperti kita di dunia kan kita seakan-akan sedang ibadah, subhanallah. Enggak, mereka tasbih di akhirat itu kelezatan. Sama para nabi dalam kuburan mereka dalam merasakan kelezatan. Kemudian tidak ada kelaziman, ini yang penting bantahannya. Tidak ada kelaziman kalau nabi kemudian sholat, tidak boleh minta-minta sama dia. Kenapa bisa demikian? Lihatlah bagaimana para malaikat. Para malaikat sekarang kan ibadah kepada Allah, ya enggak? Malaikat bukan hanya ibadah kepada Allah. Malaikat doain kita, terlalu banyak dalil malaikat doain kita. Tapi apakah boleh kita minta sama malaikat, ya malaikat doakan saya? Allah mengatakan ya tentang para malaikat, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat bertasbih terhadap Rabb mereka. Wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan malaikat mohonkan ampunan bagi orang yang ada di atas muka bumi. Dalam surat Ghafir juga kata Allah, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat bertasbih dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang beriman. Dan bolehkah kita minta sama malaikat? Malaikat, ya malaikat. Ya malaikat fulan, malaikat mohon ampunan buatku. Enggak boleh. Tidak ada kelaziman bahwasanya malaikat beribadah kemudian kita boleh minta sama dia. Sebagaimana Nabi SAW mungkin dalam kuburan sholat, sebagai Nabi mengatakan, kemudian kita boleh minta kepada para Nabi yang sudah menjadi ruh-ruh tersebut, tidak ada kelaziman. Sekali lagi kita katakan, ini pun dalil datang tentang para Nabi. Sementara yang mereka datangi bukan cuma kuburan Nabi, mereka datang ke kuburan orang-orang soleh, wali ini, sunan ini, macam-macam. Dan kadang mereka datang kepada orang-orang yang tidak jelas. Yang kita tahu ketika hidupnya, masa hidupnya masih kacau. Ya, yang masa hidupnya terkadang memiliki pemikiran-pemikiran ngawur. Kemudian ketika meninggal dijadikan wali untuk didatangi, diminta-mintai. Baik, di antara dalil bahwasanya mereka mengatakan boleh beristighotsah kepada Nabi Muhammad, minta-minta Nabi Muhammad meninggal, tidak ada masalah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, aghithni, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Ini syirik ya, tidak boleh. Di antara mereka dalil, kata mereka, Rasulullah SAW ruhnya dikembalikan. Dalilnya apa? Dalam hadis yang sahih, hadis Abu Daud dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seorang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku sampai aku jawab salamnya. Jawabannya mudah. Ini menunjukkan bahwasanya, justru menunjukkan bahwasanya kehidupan barzakh Nabi tidak kontinu.
Buktinya Nabi SAW kalau mau jawab salam baru ruhnya dikembalikan sehingga Nabi bisa jawab salam. Ya, itu pun untuk jawab salam doang. Kata Nabi, hatta raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Allah kembalikan ruhku agar aku bisa jawab salam. Bukan untuk ngobrol, bukan untuk datang ke orang-orang kemudian ngajarin solawat ini, solawat anu ya. Ngajarin zikir ini, zikir anu, tidak ada. Nabi hanya untuk jawab salam. Justru ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengatakan maka ruhku datang, ruhku dikembalikan agar aku mendoakan mereka, agar aku menolong mereka. Enggak ada. Enggak ada, ini semua khurafat. Ya. Hanya untuk menjawab salam. Taib, kemudian di antara dalil mereka ingin menjadi kalau tadi Nabi syuhada mereka ingin dalil bahwasanya orang soleh juga mendengar. Orang soleh juga mendengar. Mayat di kuburan bisa mendengar kok. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi dalam perang Badar, setelah Nabi membunuh Abu Jahal dan teman-temannya, terus Nabi masukkan dalam Qalib Badar, masukkan dalam sumur-sumur yang ada di Badar. Kemudian Rasulullah panggil mereka, ya Fulan bin Fulan, ya Amr bin Hisham, ya Abu Jahal. Ya. Rasulullah sebut nama, ya Umayyah bin Khalaf. Rasulullah sebut nama-nama mereka. Ya. Ayasurrunakum annakum hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apa kalian telah mendapati apa janji Allah kepada kalian? Nabi ngomong sama mereka. Mereka sudah mati. Umar berkata, ya, tidakkah engkau berbicara kepada jasadnya tidak bernyawa ya Rasulullah? Apakah mereka mendengar? Kata Rasulullah SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kalian tidak lebih dengar terhadap perkataanku daripada mereka. Mereka juga dengar, bahkan mereka bisa lebih dengar daripada kalian. Kata mereka, lihat nih orang mati Nabi ajak ngobrol dan mereka dengar. Nah, kalau gitu Abu Jahal aja dengar, Umayyah bin Khalaf dengar, Utbah bin Rabi'ah dengar, Uqbah bin Abi Mu'aid mendengar. Ya sudah, kita ngomong sama orang soleh, mereka dengar. Bagaimana bantahannya? Jawabannya pertama, terlalu banyak dalil atau dalil menunjukkan bahwasanya hukum asal orang mati tidak mendengar. Ya, makanya mereka hanya mendengar dalam kondisi-kondisi khusus. Tidak mutlak mendengar seperti kita masih hidup gini, tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah seperti orang di kuburan. Kata Allah, "Wa ma yastahwil ahya walal amwat." Tidak sama yang hidup dengan yang mati. Innallaha yusmi'u man yasha. Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki untuk bisa mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan kamu tidak bisa menjadikan orang di kuburan mendengar. Jadi Allah mengatakan orang muslim tidak sama orang kafir. Orang kafir seperti mayat. Kau tidak bisa bikin mayat mendengar, ya. Kalau seandainya mayat bisa mendengar, maka perumpamaan ini tidak cocok. Perhatikan di sini dalam surat Fatir ayat 22 ini, Allah menyamakan orang kafir yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah sama seperti mayat. Sama-sama tidak bisa mendengar. Berarti hukum asal mayat tidak bisa mendengar. Kalau ternyata mayat bisa mendengar seperti manusia biasa, berarti permisalan Allah tidak pas. Mudah-mudahan antum paham ya. Jadi Allah menyamakan, saya ulangi, Allah menyamakan orang kafir yang tidak mau beriman seperti mayat yang tidak bisa mendengar. Berarti hukum asal mayat tidak bisa mendengar. Demikian dalam ayat yang lain surat An-Naml ayat 80 kata Allah, innaka la tusmi'ul mauta. Kau tidak bisa menjadikan orang-orang mati mendengar. Berarti hukum asal orang mati tidak bisa mendengar. Nah, lantas bagaimana dalam perang Badar kemudian Nabi berbicara sama Abu Jahal, bersama Umayyah bin Khalaf, bersama Utbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'aid dan tokoh-tokoh Quraisy ya. Maka jawabannya itu adalah kondisi mukjizat Nabi spesial, dan ini yang dipahami oleh para ulama, di antaranya ulama Syafi'iyah seperti As-Suyuti. As-Suyuti dalam Al-Khasa'isul Kubra dia menyebutkan di antara mukjizat Nabi adalah Allah menjadikan Abu Jahal dan teman-temannya sudah mati mendengar perkataan Nabi. Dia menganggap ini mukjizat, bukan berlaku umum. Ini mukjizat Nabi, Nabi yang ngomong. Makanya Umar bertanya, apakah mereka dengar? Berarti sudah terpatri dalam benak Umar bahwasanya mayat tidak mendengar. Namun kali itu Nabi ngomong sama Nabi ngomong sama Abu Jahal dan teman-temannya. Sehingga Umar bertanya. Ya, dan itu dipahami oleh sebelumnya Qatadah bin Di'amah Sadusi. Qatadah ketika meriwayatkan hadis ini dia mengatakan Allah membuat mereka mendengar. Ini khusus Nabi SAW. Di antara ulama yang mengatakan ini khusus Nabi adalah Al-Suhaili. As-Suhaili nukil oleh Ibnu Hajar. Dan juga ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullah. Dan ini pendapat Al-Mufassir Ibnu Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz. Jadi mereka mengatakan ini kondisi istimewa Nabi, Allah menjadikan Abu Jahal dan teman-temannya mendengar. Sehingga tidak bisa diumumkan bahwasanya semua mayat mendengar, kita bisa ngobrol sama mereka. Tapi di antara dalil juga yang berkaitan dengan hal ini, seperti dalam hadis kata mereka mayat mendengar.
Perhatikan, Rasulullah bersabda, "Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani." Sungguhnya seorang hamba jika diletakkan dalam kuburannya, kemudian para pelayatnya pada pulang, dia dengar langkah kaki sendal mereka. Dia dengar langkah sendal mereka, langkah kaki mereka meninggalkan mereka. Ini di antara kesedihan yang Allah berikan kepada mayat. Dia tidak dengar mereka ngomong apa. Tetapi ketika mereka jalan pulang, dia dengar Qur'ani alihim, suara sendal mereka. Dia dengar, oh orang pergi meninggalkan saya. Kata mereka, lihat, mayat bisa mendengar. Jawabannya, ini pendengaran khusus. Nabi menyebutkan mereka mayat-mayat ini cuma dengar langkah kaki mereka ditinggalkan. Bukan dengar mereka ngobrol-ngobrol di situ, enggak. Nabi mengatakan, wa innahu la yasma'u Qur'ani alihim. Sungguhnya Allah membuat mereka bisa mendengar langkah kaki mereka, ya. Sehingga mayat tersebut semakin sedih ditinggal oleh orang-orang, ya. Tidak ada bahwasanya mereka dengar kalau kita ngobrol di atas mereka dengar seluruhnya. Enggak ada dalilnya. Ini menunjukkan hukum asalnya mereka tidak bisa dengar, tapi ada kondisi-kondisi khusus di mana mayat mendengar kondisi tertentu seperti suara sendal ketika meninggalkan sang mayat, ya. Sama datang dalam hadis yang diriwayatkan diperselisihkan tentang seorang kalau datang menyungguh orang yang di kuburan, maka dia mendengar yang dulu mimma kana ya'rifuhu, waktu dunia pernah dengar, dia datang beri salam, maka dia dengar salam orang tersebut. Ini hadis yang rajih dia adalah dhaif, tapi kalaupun hadis ini sahih, ini pun menjelaskan mayat tersebut hanya mendengar orang yang dia kenal dan dia mendengar salam, pendengaran khusus, tidak mendengar seluruhnya. Baik, yang terakhir, syubhat yang ketujuh, terkait dengan doa ziarah. Ziarah seperti kalau kita ziarah kubur, kita assalamu ala ahli diyar. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan. Minal muslimin. Yarhamullahu al-mustaqdimin minal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullah wa lakumul afiyah. Jadi di antara doa yang diucapkan seorang ketika mengunjungi kuburan yang mengatakan assalamu ala ahli diyar. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan. Nah, kita mengucapkan assalamu ala dia berarti mereka dengar, ya. Tidak ada kelaziman demikian. Walaupun mendengar mungkin cuma mendengar salam doang. Tidak kelaziman bahwasanya mereka dengar semua yang diucapkan oleh orang yang sedang berziarah. Lagi pula hadis ini menunjukkan kita mendoakan mereka, bukan minta doa sama mereka. Itu doa diajarkan agar kita mendoakan mereka ketika berziarah. Jangan disalahpahami malah minta kepada mereka, ya. Ini contoh sana. Kemudian di antara dalil mereka juga, kata mereka di padang mahsyar, saya pernah diskusi juga, kata mereka lihat di padang mahsyar orang-orang pada beristighotsah kepada nabi-nabi, mereka datang kepada, mereka kan sudah mati, tapi mereka di padang mahsyar datang ke Nabi Nuh, datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh. Loh, itu kan Allah sudah hidupkan mereka kembali. Kita bukan bicara mereka, ini kan masih dalam alam barzah. Adapun di padang mahsyar mereka sudah hidup kembali, mereka datang kepada para nabi dan mereka sudah hidup kondisinya, bukan mati lagi. Minta agar memberi syafaat bagi mereka. Ini pendalilan yang keliru, ya. Demikian juga mereka mengatakan bahwa kita boleh minta kepada Nabi. Ini dalil yang terakhir, syubhat yang terakhir, yaitu kita kalau salat kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan bagi anda wahai nabi. Kita menggunakan kata engkau, yaitu kata ganti orang kedua. Keselamatan bagi engkau berarti Nabi selalu hidup dong. Karena kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan bagi engkau wahai nabi. Bagaimana bantahannya? Jawabannya, ini bukan berarti kita mengatakan assalamu alayka berarti Nabi hadir dan hidup. Tetapi kita mengucapkan demikian agar kita bisa menghadirkan tentang agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena diriwayatkan Ibnu Mas'ud, dia punya salawat yang lain, ya, membaca salam yang lain, dia mengatakan assalamu ala nabi. Ketika Nabi sudah meninggal dia rubah assalamu ala nabi, keselamatan bagi Nabi. Tidak lagi menggunakan kata ganti orang kedua, tapi dia berubah dengan kata ganti orang ketiga, dan ini ijtihad dari Ibnu Mas'ud, assalamu ala nabi, ya. Ketika Nabi sudah meninggal dia rubah keselamatan bagi Nabi, ya. Lagi pula kalaupun menggunakan assalamu alayka dan itu boleh, ya. Perhatikan ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, ya, mereka tetap mengucapkan demikian meskipun Nabi tidak hadir. Dia lagi sholat di mana, lagi di kampung mana, Nabi mungkin di Madinah, mereka di Mekah, mereka tetap assalamu alayka ayyuhan nabi. Berarti mereka bukan berniat mengucapkan salam kepada Nabi, tidak. Tapi demikianlah zikir ketika bertasyahud. Kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, bukan berarti sedang memberi salam Nabi hadir di hadapan kita. Ya.
Demikian juga ketika mereka dalam salat mereka mengucapkan assalamualaikum, mereka jadi makmum kepada Nabi. Nabi di depan jadi imam, mereka tidak keras-keras assalamualaikum ya Nabi. Berarti mereka tidak bermaksud untuk beri salam kepada Nabi depan situ. Dan mereka sedang menghadirkan mendoakan Nabi assalamualaikum ya Nabi untuk menghadirkan keagungan Nabi. Ya. Kalau mereka niatnya salam kan harusnya pakai suara. Assalamualaikum harusnya gitu. Ternyata kan tidak. Lagi pula Nabi tidak mendengar mereka bilang gitu dan Nabi tidak menjawab waalaikumsalam. Enggak. Berarti memang ini zikir dalam salat, bukan dimaksudkan untuk meyakini Nabi hadir di hadapan mereka ya. Lagi pula ini hanya berkaitan dengan salam saja, bukan perkara-perkara yang lain. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian syubhat-syubhat, tentu masih banyak syubhat tapi ini antara syubhat-syubhat yang penting yang sering disampaikan oleh mereka untuk melegalkan bahwasanya kita boleh minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun Nabi sudah meninggal dunia. Terlebih lagi mereka mengatakan boleh minta kepada wali-wali saleh atau mereka minta kepada orang-orang yang dianggap saleh. Namun yang saya pikir saya menakjubkan. Mereka ini kalau sudah minta-minta kepada wali-wali, mereka tidak bilang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak. Mereka mintanya kepada Said Badawi, kepada Ahmad siapa, kepada Abdul Qadir Jailani yang jelas kedudukan mereka jauh di kalangan di bawah para sahabat. Kenapa mereka tidak? Kalau mereka syirik kenapa enggak sekaligus kepada nabi-nabi sekalian, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi yang lain kenapa? Atau Abu Bakar, Umar, Utsman kenapa? Abdul Qadir Jailani, Ahmad Rifai atau Ahmad Badawi atau yang lainnya, aneh ya. Ya, tapi intinya ini semua tidak diperbolehkan. Yang benar bahwasanya istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah kepada mayit adalah hukumnya syirik. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.